Apa kabar Pak Arief? Baik, luar biasa. Luar biasa. Oke, di hari terakhir di 2021 ini kalau kita lihat sejumlah sektor telah mengalami pemulihan. Bagaimana dengan sektor pelabuhan? Kayaknya kalau dari sektor pelabuhan sejak pandemi di awal 2020 kita memang sedikit tertekan, tapi tidak se ekstrim industri yang lain. Kita di tahun 2020 pada saat itu belum merger, di Pelindo 2 itu turun sekitar belasan persen, dan di Pelindo yang lain 134 itu lebih sedikit karena mostly untuk yang 134 itu kebanyakan domestik, sedangkan Jakarta Pelabuhan 2 itu lebih banyak internasional. Jadi sektor pelabuhan paling belasan persen saja turunnya. Dan di tahun 2021 dari data-data yang kita pegang khususnya kontainer ini malah lebih besar daripada tahun 2019, sudah ada tumbuh sedikit. Jadi di tahun 2019 sampai dengan November itu sekitar 15,1 dan tahun ini sudah 15,2 juta. Jadi sudah ada pertumbuhan. Baik, kalau dilihat dari industrinya, industri mana yang terlihat sudah semakin pulih? Pertama adalah otomotif. Otomotif kita mempunyai car terminal di awal tahun 2021, akhir 2020 dan triwulan pertama tahun 2021 itu masih sedikit sekali dan sekarang sudah mulai terlihat sekali bahwa sudah mulai ada aktivitas dan ekspor juga sudah mulai bagus. Dan industri otomotif tersebut adalah mungkin salah satu industri yang supply chain-nya paling panjang gitu loh. Dan di sini berakibat kepada aktivitas atas yang lain. Ini salah satu yang terlihat di sini. Baik, bagaimana dengan sektor komoditas? Karena kalau kita lihat secara global ini juga angkanya atau nilainya semakin tinggi begitu. Apakah permintaannya juga sudah mulai terlihat di pelabuhan? Kalau sektor komoditas mungkin CPO salah satunya itu memang ada tumbuh, tapi tumbuhnya tidak terlalu dampak banyak ke pelabuhan karena ada beberapa pemain CPO juga, industri CPO yang mempunyai dev on facility, jadi tidak berdampak kepada pelabuhan umum pada kita. Mungkin kaitannya dengan batubara juga, batubara itu mereka rata-rata mempunyai terminal sendiri sehingga dampak kepada pelabuhan umum pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo mungkin tidak terlalu signifikan. Baik, artinya untuk kinerja sektor pelabuhan tanah air sendiri Anda lihat di triwulan berapa di 2022 ini mungkin bisa langsung melesat? Pertumbuhan traffic di pelabuhan itu biasanya tidak melesat dalam artian itu eksponensial, tidak seperti itu. Karena tumbuh itu paling-paling sekitar 10-15% itu sudah merupakan suatu hal yang sangat bagus. Karena ini tentunya kalau untuk nambah agak tinggi tentunya ada industri lain. Pada saat industri dibentuk itu kan biasanya kan 3-4 tahun sebelumnya. Jadi bukan sekonyong-konyong trafiknya naik, tidak seperti itu. Jadi tumbuh sekitar 10-15% sesuatu yang bagus banget di sektor pelabuhan. Prediksi Anda 10 hingga 15% itu akan terjadi di triwulan berapa? Saat ini kalau kita compare di tahun lalu ya sudah tumbuh sekitar mungkin 10%-an sekarang ini ya dibandingkan tahun 2020, dan kita harapkan mulai triwulan kedua ketiga sudah mulai angka-angka tersebut mungkin sudah tercapai. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.